Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Rahmat Bahaul Mutakin akan mempresentasikan usulan proposal tesis saya dengan judul Ketika Kepemilikan Menjadi Beban, Dampak Materialisme Terhadap Penimbunan Pakaian, Peran Moderasi Fasilitas Kondisi pada Pembuangan Filantropis. Pada penulisannya, saya dibimbing oleh dosen Profesor Dr. Andes PM Purwanto, MBA, PhD. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama dilatar belakangi oleh popularitas dan juga konsumsi pakaian di Indonesia, di mana popularitas pakaian menjadi nomor satu di Indonesia mengalahkan produk-produk kecantikan, sepatu, dan juga makanan. Selain itu, pertumbuhan konsumsi pakaian di Indonesia juga akan terus mengalami peningkatan di tahun 2019 hingga tahun 2029 sebesar 4,3%. Nah, dominasi dan juga popularitas konsumsi tersebut mungkin akan berpengaruh juga terhadap perilaku-perilaku konsumen lainnya. Salah satunya yang ingin diteliti pada konteks penelitian ini adalah penimbunan. Jadi penimbunan ini merupakan sebuah akumulasi persediaan yang ditandai oleh persepsi risiko yang tinggi hingga hilangnya akses produk, kemudian pembelian cepat dalam jumlah yang tidak wajar, serta pengumpulan persediaan yang tidak normal. Nah, perilaku ini juga menunjukkan bahwa penimbunan produk lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomi, keyakinan akan informasi kondisi di masa depan, serta ini merupakan respon dari kondisi emosional ketika pengambilan keputusan. Kemudian penelitian terdahulu juga telah banyak dilakukan terkait penimbunan. Yang pertama, penimbunan yang dilakukan di dalam toko. Penimbunan yang dilakukan di dalam toko umumnya didorong oleh adanya keterbatasan waktu, kelangkaan produk, serta harga yang rendah. Selain itu, atmosfer kondisi toko juga mempengaruhi perilaku penimbunan, seperti atmosfer toko, kerumunan, dan juga tata letak yang mendorong persepsi kelangkaan dan juga kompetisi untuk memiliki. Kemudian penimbunan yang dilakukan oleh produsen juga ini terjadi ketika retailer itu bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar. Umumnya dipicu oleh motif keuntungan jangka panjang dan juga pengendalian supply. Nah, selain itu penimbunan juga disebabkan oleh materialisme konsumen, daya tarik merek, dan juga orientasi hedonis. Faktor kondisi seperti pandemi dan juga bencana ini juga mendorong seseorang untuk melakukan penimbunan. Seorang takut akan kehabisan stok dan juga takut akan infeksi ketika terjadi pandemi, sehingga mereka cenderung untuk melakukan penimbunan, baik itu bahan pokok dan juga bahan makanan. Di era digital, seorang menimbun dalam bentuk konten ataupun foto. Nah, konten ataupun foto di media sosial ataupun di telepon seluler mereka biasanya disebabkan oleh keterikatan emosional, di mana biasanya foto ataupun video ataupun konten digital lainnya ini memiliki em, kenangan tersendiri di dalam konsumen, sehingga mereka enggan untuk menghapus atau membuang file-file tersebut. Dan di sini saya coba membedakan menjadi dua. Pertama ada holder dan juga ada prepper. Holder itu biasanya terjadi tujuan jangka pendek. Biasanya seseorang ingin segera memiliki dan tiba-tiba dengan jangka yang sangat pendek. Kemudian didorong oleh iklan, merek, karakter individu, hingga harga yang menyebabkan seseorang untuk uh, melakukan penimbunan. Kemudian prepper biasanya seorang melakukan tujuan ataupun persiapan jangka panjang. Ya, biasanya didorong oleh ancaman seperti krisis, pandemi, atau bahkan bencana. Nah, ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha maupun oleh konsumen itu sendiri. Nah, penelitian terdahulu telah menangkap bagaimana penimbunan terjadi, mulai dari dalam toko hingga penimbunan yang menyebabkan gangguan pada ruang penyimpanan. Sebagai bentuk pemenuhan diri, pakaian berperan penting dalam membentuk identitas individu, yang namun hal ini dapat berdampak pada pembuangan yang tidak berkelanjutan. Nah, pemenuhan di dalam diri ini merupakan cerminan dari materialisme, sehingga sikap materialisme yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah baru, seperti kurang peduli terhadap lingkungan atau bahkan enggan untuk mengurangi konsumsi mereka. Jadi secara spesifik, penelitian ini akan berupaya memperluas perilaku materialisme, apakah dipegang oleh bagaimana faktor-faktor pendorong dan juga penghambat ini akan mempengaruhi materialisme dengan mengaplikasikan model faktor ganda yang diajukan oleh Vinoy dan kawan-kawan di tahun 2024. Serta akan memperluas penimbunan pada pembuangan seperti yang telah disarankan oleh Soham di tahun 2017 dalam penelitian ini pembuangan filantropis pada konteks Indonesia. Nah, di sini kurangnya pembahasan motivasi hedonis dan eudaimonia yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga akan penting apabila menggunakan motivasi hedonis dan eudaimonia yang bermanfaat bagi orang lain menggunakan mekanisme materialisme dan juga penimbunan, serta akan diperluas terhadap bagaimana pembuangan filantropis ini akan merefleksikan bagi orang lain. Kemudian ketika berpenampilan, seseorang mungkin akan dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi sosial mereka. Sehingga penelitian ini akan mengeksplorasi perbandingan sosial yang memicu peningkatan materialisme dan sejauh mana materialisme tersebut akan berkontribusi pada penimbunan.
Faktor internal seperti kesadaran lingkungan akan menjelaskan melalui tingkat pengetahuan, kontribusi, dan juga dukungan sebagai upaya penyelesaian masalah lingkungan yang muncul akibat konsumsi makel. Sehingga penting untuk mengungkap efek kepemilikan barang yang berlebihan yang kemudian diintervensi oleh kepedulian lingkungan dan juga penimbunan. Secara teoritis, penelitian ini akan menggunakan teori faktor ganda. Teori faktor ganda itu sendiri pada awalnya di konteks konsumen itu biasanya digunakan untuk mengungkap faktor penghambat dan mendorong konsumen dalam konteks teknologi. Sehingga dalam konteks non-teknologi ini perlu dilakukan. Meskipun demikian, penggunaan teori faktor ganda ini sebelumnya sudah dilakukan di konteks manajemen sumber daya manusia atau di dalam konteks perilaku SDM, mengungkap bagaimana faktor motivasi dan juga uh, faktor hygiene dalam perilaku bekerja. Nah, penelitian ini akan menggunakan teori faktor ganda mengungkap mekanisme faktor motivasi hedonis dan juga eudemonis yang membentuk materialisme konsumen. Secara penelitian empirikal, penelitian terdahulu ya, penelitian sebelumnya telah meneliti bagaimana penimbunan ini terjadi pada penimbunan dalam toko hingga penimbunan digital. Temuan dari penelitian sebelumnya hanya terbatas pada konteks yang menyebabkan konsumen menimbun dan perlu untuk diperluas pasca penimbunan. Nah, ini sejalan dengan saran yang di penelitian sebelumnya oleh Soham untuk memperluas dampak penimbunan pada pembuangan. Adapun pertanyaan dan tujuan penelitian adalah masing-masing 8 pertanyaan dan juga 8 tujuan penelitian. Landasan teori, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori faktor ganda akan digunakan untuk mengungkap bagaimana faktor penghambat dan juga pendorong materialisme, di mana teori faktor ganda ini mencatatkan bahwasanya kepuasan, ketidakpuasan berasal dari faktor yang berbeda dan berjalan secara independen. Dalam konteks konsumen, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana faktor pendorong dan faktor penghambat dapat berjalan secara bersamaan mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, pendukung dan penghambat pada kerangka teori ini mengajukan beberapa usulan. Yang pertama, pendorong dan penghambat bukanlah konstruksi yang dikotomis dalam persepsi konsumen. Misalnya, seorang didorong tidak hanya bukan berarti seorang didorong oleh sebuah harga yang rendah dan penghambatnya adalah harga yang mahal. Jadi tidak sedikotomis itu, tidak sekedar hanya kebalikannya saja. Mungkin seorang akan memandang penghambat secara bersamaan dan akan menghasilkan evaluasi yang positif maupun negatif secara bersamaan terhadap suatu produk atau layanan. Sehingga pendorong dan penghambat dapat mempengaruhi perilaku konsumen secara independen tanpa tergantung satu sama lain. Selanjutnya ada teori perilaku interpersonal. Jadi teori ini menyatakan bahwa perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh adanya niat, tetapi juga kebiasaan dan kondisi yang memfasilitasi. Nah, teori ini digunakan untuk menjembatani hubungan penimbunan dan juga pembuangan filantropis yang dimoderasi oleh fasilitas yang kondisi yang memfasilitasi. Di mana penelitian sebelumnya yang menyarankan untuk uh, mengarahkan pada perilaku pembuangan, maka diperlukan adanya integrasi teoritis yang menjelaskan peran penimbunan dalam proses pembuangan. Nah, penelitian ini juga terinspirasi dari temuan Hasan dan kawan-kawan di tahun 2022 terkait pembuangan filantropis dalam konteks pakaian berkelanjutan yang dimoderasi oleh kondisi yang memfasilitasi. Selanjutnya, ada teori yang ada motivasi hedonis, di mana seseorang mungkin akan cenderung untuk terlibat dalam memperoleh manfaat afektif seperti kesenangan, kenikmatan, keseruan, dan juga relaksasi. Perbandingan sosial sendiri biasanya seseorang didefinisikan sebagai kepekaan yang dirasakan ketika membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kemudian motivasi eudaimonia, biasanya seseorang itu termotivasi dengan tujuan untuk menggunakan atau mengembangkan potensi dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, kepedulian lingkungan mengacu pada tingkat kepengetahuan masyarakat terhadap kemauan untuk berkontribusi dan dukungan mereka terhadap penyelesaian masalah lingkungan. Kemudian ada materialisme, dipersepsikan sebagai kecenderungan untuk memandang harta sebagai tolak ukur sebuah kesuksesan. Nah, ini yang kemudian sebagai faktor penentu kebahagiaan dan bahkan menggunakan barang-barang materi sebagai simbol status sosial dan pencapaian yang memberikan rasa pemenuhan bentuk identitas diri. Selanjutnya ada penimbunan, ini didefinisikan sebagai perilaku yang berkaitan dengan perolehan, akumulasi, serta kegagalan untuk membuang barang yang tidak dibutuhkan. Kondisi yang memfasilitasi di mana hal yang mendorong atau mendasari keyakinan individu terhadap sumber daya suatu organisasi atau lingkungan dalam mendukung pilihan mereka untuk mengambil keputusan. Kemudian pembuangan filantropis, secara pengertian filantropis sendiri itu adalah hubungan sosial yang didasarkan pada tanggung jawab moral atau yang menghubungkan penyedia sumber daya personal dan permintaan akan kebutuhan dan keinginan sebelum belum terpenuhi yang disampaikan oleh permohonan secara lain. Jadi filantropi sendiri adalah panggilan sosial yang untuk menjawab bagaimana hubungan antara penyedia dan juga permintaan kebutuhan
yang belum terpenuhi. Kemudian pembuangan menurut pandangan Jokowi dan kawan-kawan di tahun 1997 itu menyebutkan taksonomi keputusan pembuangan konsumen dapat dikategorikan menjadi tiga kategori. Yang pertama menyimpan produk ya sudah menyimpan saja ataupun pembuangan permanen dibuang secara tetap atau pembuangan sementara. Pembuangan sementara seperti sewa atau peminjaman. Selanjutnya pengembangan hipotesis. Yang pertama, motivasi hedonis berpengaruh positif signifikan terhadap materialisme, di mana seseorang yang cenderung termotivasi secara hedonis, mereka akan melakukan pemenuhan kebutuhan akan status sosial mereka melalui kepemilikan barang ataupun produk-produk. Kemudian hipotesis dua, perbandingan sosial berpengaruh positif signifikan terhadap materialisme. Jadi individu yang biasa membandingkan diri dengan orang lain akan mempengaruhi mempengaruhi kepemilikan barang seseorang, sehingga mereka juga akan mengadopsi orang-orang sekitar agar terlihat lebih sukses atau terlihat lebih menarik serta terlihat mengikuti kelompok-kelompok lain. Kemudian hipotesis ketiga, motivasi eudaimonia berpengaruh negatif signifikan terhadap materialisme, di mana seseorang yang cenderung ingin mengembangkan dirinya, mereka tidak peduli terhadap hal-hal yang bersifat kompetitif, sebagai contoh mereka tidak akan terlalu banyak mengkoleksi barang-barang seperti pakaian, karena mereka hanya akan fokus pada pengembangan diri mereka masing-masing. Kemudian kepedulian lingkungan berpengaruh negatif signifikan terhadap materialisme. Seseorang yang peduli lingkungan cenderung mereka akan berpikir bahwasanya ketika mengkonsumsi terlalu banyak atau memiliki hal-hal barang-barang mewah atau mahal yang menunjang status sosial, mereka akan berpikir bahwasanya ini juga akan berpengaruh pada lingkungan. Kemudian materialisme berpengaruh positif terhadap perilaku penimbunan. Ketika seseorang sadar bahwasanya di individu atau mereka ini menggunakan pakaian agar terlihat status sosialnya dan juga status kesuksesannya, mereka mungkin juga akan menyimpan pakaian dalam bentuk yang banyak, atau mereka juga mungkin akan memiliki pakaian di lemari yang banyak, sehingga ini akan berpengaruh positif terhadap perilaku penimbunan pakaian. Kemudian hipotesis keenam, materialisme secara signifikan memediasi hubungan motif hedonis, perbandingan sosial, dan motif eudaimonia, serta kepedulian lingkungan terhadap penimbunan. Jadi materialisme mungkin akan memediasi hubungan antara faktor-faktor penghambat dan juga pendorong tadi terhadap perilaku penimbunan. Kemudian hipotesis ketujuh, penimbunan akan berpengaruh positif signifikan terhadap pembuangan filantropis, di mana seseorang yang memiliki barang-barang banyak, terutama pakaian banyak, mungkin mereka akan membuangkan atau melakukan pembuangan secara filantropis, seperti diberikan kepada saudara, diberikan kepada teman, atau bahkan ditukar dengan teman yang lain. Kemudian di hipotesis 8, kondisi yang memfasilitasi secara signifikan akan memperkuat hubungan penimbunan dan perilaku pembuangan filantropis. Nah, ketika adanya didukung oleh suatu kondisi eksternal, ini seseorang mungkin akan lebih yakin akan menyalurkan atau melakukan pembuangan filantropis kepada pihak-pihak lain. Mungkin selama ini mereka hanya, "Oh iya, saya akan memberikan pada saudara atau kerabat saja." Namun dengan adanya fasilitas lain yang akan menjembatani mereka dengan pihak-pihak lain, ini mungkin akan mendorong seseorang lebih kuat untuk melakukan pembuangan filantropis. Berikut adalah model penelitian, ada faktor pendukung, faktor penghambat. Itu gambaran dari teori faktor ganda dan juga teori perilaku interpersonal di sebelah kanan. Dan ini diadopsi dari penelitian Hasan dan kawan-kawan di tahun 2022 dan Vinoy dan kawan-kawan tahun 2024. Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Dan penelitian eksploratory bertujuan untuk menguji teori dan juga hipotesis melalui analisis statistik menggunakan paradigma positivis, kombinasi antara logika deduktif dan pengamatan empiris. Populasi dan sampel, populasinya warga Indonesia, laki-laki, perempuan, pernah melakukan pembelian pakaian dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Berlokasi di Indonesia. Untuk ukuran sampel sendiri berdasarkan HAIR, jumlah indikator dikalikan dengan 10, di mana di penelitian ini terdapat 44 indikator, maka total responden yang harus dipenuhi adalah 440 responden. Data primer diperoleh langsung dari responden, kemudian dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Pada pengumpulan data, teknik menggunakan survei, mengisi kuesioner secara mandiri, baik di online, baik melalui tautan kuesioner, yang distribusikan melalui media sosial, platform survei lainnya, seperti mungkin nanti akan menggunakan data dan media sosial seperti TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Adapun kuesioner sendiri, di pertama ada terkait demografi dan juga selanjutnya diikuti oleh variabel penelitian. Berikut adalah model penelitian dan definisi operasional variabel. Jadi masing-masing terdapat menggunakan skala Likert 1 sampai 5, sangat setuju dan sangat tidak setuju. Ini untuk definisi dan juga definisi operasional variabel selanjutnya.
Oke, saya lanjut. Untuk teknik analisis data menggunakan, yang pertama akan menggunakan aplikasi Smart PLS, di mana akan menggunakan model pengukuran outer model. Yang pertama, uji validitas wajah, validitas konten, dan juga validitas konstruk, dengan memperhatikan nilai AV untuk setiap konstruk lebih besar dari 0,5, dan juga validitas diskriminan menggunakan SEMT, rasio kurang dari 0,90. Kemudian uji reliabilitas menggunakan nilai composite reliability sama dengan 0,7 atau lebih, sesuai dengan saran dari HERA tahun 2022. Kemudian evaluasi model struktural, inner model, uji kolonialitas menggunakan varian inflation factor atau VIF dengan nilai kurang dari 5. Kemudian nilai koefisien determinasi atau R-square itu memiliki rentang nilai 0 hingga 1 dengan 0 hingga 1 sesuai dengan rekomendasi dari HER. Kemudian uji prediktif Q-square itu lebih besar dari 0 untuk konstruk endogen. Kemudian selanjutnya untuk koefisien jalur atau beta, ini nilai jika koefisien jalurnya positif, maka konstruk prediktor mempunyai hubungan positif dengan konstruk kriteria, sedangkan jika negatif, memiliki hubungan konstruksi prediktor dan kriteria bersifat negatif. Untuk metode analisisnya sendiri, saya akan menggunakan SMPLS untuk menguji model hubungan antar variabel pada tingkat signifikansi 5% atau dengan nilai p-value sama dengan kurang dari 0,05. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.